Philadelphia, tempat lahir kemerdekaan Amerika Serikat, menyembunyikan kenyataan suram. Jalanan dikuasai oleh kekacauan, kawasan industri yang berubah menjadi pusat peredaran narkoba, dan kesenjangan sosial yang dalam. Hari ini, jelajahi dunia akan menunjukkan kepadamu sisi Philadelphia yang tak ingin dilihat siapapun. Kesan pertama, kota sejarah dan budaya. Terletak di tenggara Pennsylvania, Philadelphia berdiri sebagai kota di mana masa lalu dan masa kini saling berpadu. Berada di posisi strategis antara New York dan Washington DC, kota ini telah menjadi saksi bisu dari momen-momen penting dalam sejarah Amerika. Disinilah deklarasi kemerdekaan ditandatangani dan lonceng Liberty yang ikonik masih bergema sebagai simbol perjuangan abadi bangsa untuk kebebasan. Namun, Philadelphia bukan hanya soal nilai sejarahnya. Kota ini berkembang dalam perbedaan, di mana gedung pencakar langit berdinding kaca berdiri berdampingan dengan arsitektur kolonial yang terawat. Berjalan kaki di Center City, kita dapat melihat bagaimana yang lama dan yang baru terjalin secara harmonis. Mural-mural penuh warna menceritakan kisah komunitas beragam kota ini, sementara sudut-sudut jalan menyuguhkan aroma menggoda dari Philly cheesesteak legendaris, hidangan khas yang tak tergantikan. Denyut kota terasa kuat melalui budayanya akan olahraga. Baik itu sorakan memekakan telinga di Lincoln Financial Field saat para pendukung Eagles menyemangati tim mereka, maupun suasana penuh energi saat pertandingan Phillies. Acara olahraga di sini adalah perayaan besar-besaran. Semangatnya begitu nyata, mengubah stadion menjadi arena penuh loyalitas dan kebanggaan. Namun, di balik kekayaan budaya dan sejarah ini, Philadelphia memiliki wajah lain yang tidak pernah muncul di brosur wisata. Kejatuhan sebuah kota industri. Dulu dijuluki bengkel dunia, Philadelphia pernah menjadi kekuatan industri pada pergantian abad ke-20. Pabrik-pabriknya mendorong roda ekonomi, mempekerjakan ribuan orang, dan menopang kawasan kelas pekerja yang berkembang. Kekuatan manufaktur kota ini legendaris, dengan industri yang memproduksi segalanya, mulai dari tekstil hingga lokomotif. Namun, gelombang globalisasi membawa perubahan yang tak terelakkan. Saat industri-industri pindah ke luar negeri demi tenaga kerja yang lebih murah, pabrik-pabrik Philadelphia yang dulu ramai pun menjadi sunyi. Bangunan industri raksasa berubah menjadi peninggalan masa lalu, terbengkalai dan runtuh, sementara ribuan orang kehilangan pekerjaan. Kemerosotan ekonomi membentuk ulang wajah kota, memperdalam jurang antara mereka yang berkembang di Philadelphia modern dan mereka yang terpinggirkan dalam bayangannya. Hari ini, jurang tersebut masih sangat terasa. Di satu sisi, sebuah kota yang memesona pengunjung dengan sejarah, budaya, dan inovasinya. Di sisi lain, kawasan-kawasan yang menceritakan kisah berbeda tentang kesulitan ekonomi, infrastruktur yang terabaikan, dan penduduk yang belum benar-benar pulih dari dampak deindustrialisasi. Philadelphia adalah kota dengan dua kisah kemenangan dan ketangguhan, tapi juga kisah kehilangan dan perjuangan. Ini adalah tempat di mana sejarah tetap hidup, tidak hanya di museum dan monumen, tetapi juga di jalan-jalan yang menggemakan kejayaan sekaligus penderitaannya. Philadelphia, kota besar, termiskin di Amerika Serikat. Di balik sejarah yang kaya dan budaya yang semarak, Philadelphia menyimpan kenyataan pahit. Kota ini memegang gelar sebagai kota besar termiskin di Amerika Serikat. Hampir 23% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, dan hampir 1 dari 10 mengalami kemiskinan ekstrem, menciptakan kontras mencolok antara kemakmuran dan kesulitan. Jantung kota, dengan gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan, restoran mewah, dan kegiatan bisnis yang sibuk mencerminkan kisah kesuksesan ekonomi. Namun, saat melangkah keluar pusat kota,
terutama ke kawasan utara dan barat, akan terlihat kisah yang sangat berbeda. Trotoar retak dan rumah-rumah yang runtuh melukiskan potret pengabaian yang berlangsung lama. Sekolah-sekolah negeri kesulitan akibat kurangnya dana, membuat masa depan cerah menjadi impian yang jauh bagi para generasi muda kota ini. Salah satu faktor utama yang memperburuk krisis ini adalah upah minimum di Pennsylvania yang stagnan, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup paling dasar sekalipun. Seiring meningkatnya biaya hidup, semakin banyak keluarga dipaksa untuk mengambil keputusan yang mustahil antara membayar sewa atau membeli makanan, antara perawatan medis atau kebutuhan sehari-hari. Kesenjangan ekonomi ini juga memicu krisis tunawisma, dengan ribuan individu dan keluarga terpaksa tinggal di tempat penampungan, mendirikan kamp-kamp darurat, atau bertahan hidup di jalanan. Bagi banyak orang, perjuangannya bukan hanya soal mencari tempat berteduh, melainkan tentang bertahan hidup setiap hari di sebuah kota yang sekaligus menjadi simbol kemerdekaan Amerika dan bukti nyata tantangan ketidaksetaraan ekonomi. Kensington, kawasan horor. Jika ada satu tempat yang benar-benar mencerminkan penderitaan Philadelphia, itu adalah Kensington Avenue. Menyusuri jalan-jalannya terasa seperti memasuki mimpi buruk distopia. Sebuah wilayah di mana keputusasaan terlihat di setiap sudut. Orang-orang berkeliaran tanpa arah. Wajah mereka menunjukkan beban kecanduan dan kemiskinan. Ada yang terkulai di dinding, nyaris tak sadar. Sementara yang lain menyuntikkan narkoba di siang bolong tanpa takut dilihat orang atau ditegur aparat. Dulu, Kensington adalah lingkungan kelas pekerja yang makmur di masa kejayaan industri Philadelphia. Namun, saat pabrik-pabrik tutup dan pekerjaan lenyap, kemundurannya pun tak terhindarkan. Seiring waktu, kemiskinan, kejahatan, dan kekurangan sumber daya menghancurkan kawasan ini. Namun, yang benar-benar mengubah wajah Kensington menjadi lebih kelam adalah epidemi opioid. Hari ini, Kensington terkenal sebagai pusat peredaran narkoba dan kecanduan. Apa yang awalnya dimulai dengan heroin, kini telah berkembang menjadi ancaman yang lebih berbahaya, dengan fentanyl dan eksilazin terang membanjiri jalanan. Opioid sintetis ini tidak hanya lebih kuat, tetapi juga jauh lebih mematikan, meningkatkan jumlah overdosis, dan membuat banyak orang terjebak dalam penderitaan tiada akhir. Meski ada penertiban sesekali dan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali kawasan ini, krisis masih terus berlangsung. Jalan-jalan di Kensington menjadi pengingat suram akan sistem yang gagal, di mana komunitas-komunitas utuh telah ditinggalkan, terjebak dalam lingkaran kemiskinan, kecanduan, dan pengabaian. Philadelphia tetap menjadi kota dengan kontras yang dalam. Ia adalah tempat yang penuh kebanggaan sejarah dan kekayaan budaya, namun juga kota yang bergulat dengan berbagai persoalan sosial dan ekonomi paling serius di zaman kita. Untuk benar-benar memahaminya, kita harus melihat lebih jauh dari monumen dan museum, ke jalan-jalan di mana ketangguhan dan penderitaan hidup berdampingan. Krisis opioid, neraka yang terbuka di siang hari. Philadelphia, yang dulu dikenal karena semangat revolusionernya dan kekuatan industrinya, kini menghadapi krisis modern yang sama, menghancurkannya seperti tantangan besar di masa lalu. Epidemi opioid telah mencengkeram kota ini tanpa ampun, mengubah beberapa kawasan menjadi pasar narkoba terbuka, di mana kecanduan menjadi pertempuran harian yang berlangsung secara terang-terangan. Masalah ini bermula dari penggunaan berlebihan obat pereda nyeri seperti oksikodon dan hidrokodon yang kemudian berkembang menjadi darurat kesehatan masyarakat skala penuh. Ketika peraturan diperketat terhadap opioid resep, banyak orang beralih ke heroin, alternatif yang lebih murah dan mudah diakses. Tapi, heroin hanyalah permulaan. Mimpi buruk sebenarnya datang dalam bentuk fentanyl, opioid sintetis yang 50 kali lebih kuat daripada heroin dan kini mendominasi pasokan narkoba ilegal.
Yang memperparah keadaan adalah masuknya xylazine, obat penenang hewan dengan efek mengerikan. Dikenal juga sebagai trang, xylazine bukan sekadar narkoba. Ini adalah bahan kimia yang merusak jaringan tubuh, menyebabkan luka parah, infeksi, dan bahkan amputasi pada penggunanya. Pada tahun 2022, Philadelphia mencatat lebih dari 100 kematian terkait opioid hanya dalam 1 bulan. Sebuah angka tragis yang mencerminkan betapa dalam krisis ini telah merasuk. Kensington, dulunya lingkungan kelas pekerja yang makmur, kini menjadi simbol terkenal dari kehancuran ini. Di sana, seluruh jalan dipenuhi orang-orang yang terjerat kecanduan. Ada yang membungkuk seperti dalam keadaan trans, ada pula yang terbaring tak bergerak di trotoar. Jarum suntik bekas berserakan di mana-mana, dan tenda-tenda darurat menjamur sepanjang blok. Ini bukan krisis tersembunyi, semuanya terjadi secara terbuka di hadapan keluarga, pemilik bisnis, dan anak-anak yang harus menghadapi kenyataan menyedihkan setiap harinya. Pihak berwenang telah berusaha melakukan intervensi, namun masalah ini jauh melampaui ranah penegakan hukum. Penertiban dan pembersihan sementara tidak memberikan solusi nyata. Tanpa strategi jangka panjang, seperti akses terhadap layanan kesehatan mental, perumahan, dan program pengurangan dampak buruk, Philadelphia akan terus terjebak dalam lingkaran kehancuran ini. Pertanyaannya kini, bagaimana kota yang dibangun di atas ketangguhan dapat menyelamatkan mereka yang paling rentan sebelum segalanya terlambat? Tunawisma, tempat berlindung yang terlupakan. Krisis di Kensington bukan hanya soal narkoba, ini juga tentang tunawisma, masalah yang terus memburuk dan telah membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Pemandangan orang-orang tidur di stasiun kereta bawah tanah, taman, dan tenda-tenda darurat kini bukan lagi hal yang mengejutkan di Philadelphia. Ini telah menjadi bagian dari lanskap kota. Meskipun kecanduan memegang peran besar dalam krisis ini, tidak semua tunawisma di Philadelphia bergulat dengan penyalahgunaan zat. Banyak dari mereka hanyalah korban dari pasar perumahan yang kejam, kehilangan pekerjaan, gangguan kesehatan mental, atau kekerasan dalam rumah tangga. Perumahan terjangkau semakin sulit dijangkau, dan saat harga sewa melonjak, mereka yang berada di ambang batas tidak lagi punya tempat untuk pergi. Tempat penampungan yang seharusnya menjadi solusi justru sering kekurangan staf, penuh sesak, dan dipenuhi aturan ketat yang membuatnya tidak layak bagi banyak orang. Data statistik menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. 17% dari populasi tunawisma di Philadelphia berusia di bawah 24 tahun, yang berarti ribuan anak muda tidak memiliki tempat tidur yang aman dan tetap. Banyak keluarga terpecah karena situasi ini. Beberapa tempat penampungan memisahkan pria, wanita, dan anak-anak, memaksa orang tua untuk memilih antara tinggal bersama di jalanan atau berpisah demi bisa mengakses penampungan. Birokrasi yang rumit, jam malam yang ketat, dan kekhawatiran soal keamanan membuat banyak orang memilih tidur di jalan daripada masuk ke tempat penampungan sementara. Krisis tunawisma di Philadelphia tidak hanya terjadi di satu kawasan. Masalah ini tersebar di seluruh penjuru kota. Meski berbagai organisasi dan relawan bekerja tanpa henti menyediakan makanan, pakaian, dan perawatan medis, upaya ini hanya menyentuh gejala, bukan akar masalahnya. Tanpa perubahan struktural, seperti peningkatan investasi dalam perumahan terjangkau, layanan kesehatan mental, dan program pekerjaan, mereka yang paling rentan akan terus terabaikan. Bagi sebuah kota yang pernah berjuang keras membentuk sejarah Amerika, kini Philadelphia menghadapi salah satu pertempuran terbesarnya, memastikan tak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Upaya solusi atau hanya tambalan sementara? Selama bertahun-tahun, Philadelphia telah meluncurkan berbagai inisiatif jangka pendek untuk menangani krisis di Kensington. Meski sering dikemas sebagai solusi, sebagian besar dari upaya ini hanyalah tambalan sementara, strategi permukaan yang gagal menyentuh akar permasalahan sebenarnya. Operasi seperti Fishnet dan Sunrise dirancang untuk membersihkan kawasan tersebut,
dengan mengandalkan intervensi kepolisian secara besar-besaran guna membongkar kamp-kamp darurat dan menangkap pengedar narkoba. Namun, tindakan semacam ini secara historis terbukti tidak efektif. Meski aktivitas narkoba tampak menurun sementara, perdagangan narkoba tetap berjalan di balik layar, dan penderita kecanduan serta tunawisma tidak mendapatkan bantuan nyata. Begitu kehadiran polisi memudar, masalah yang sama kembali muncul, seringkali dalam kondisi yang lebih parah. Di sisi lain, program pengurangan dampak buruk telah memberikan dampak nyata dan menyelamatkan nyawa setiap harinya. Distribusi jarum suntik steril dan naloxone, obat penawar overdosis, membantu menekan penyebaran penyakit seperti HIV dan mencegah kematian akibat overdosis. Namun, upaya ini tidak mampu memutus siklus kecanduan tanpa adanya akses ke rehabilitasi, layanan kesehatan mental, dan tempat tinggal yang stabil. Banyak individu tetap terjebak dalam lingkaran kecanduan dan keputusasaan. Meski dilandasi niat baik, kebanyakan inisiatif hanya berfokus pada mengendalikan gejala, bukan menyembuhkan penyakitnya. Sampai para pembuat kebijakan benar-benar berkomitmen pada solusi jangka panjang dan menyeluruh yang mencakup dukungan ekonomi, pengobatan kecanduan, serta reintegrasi sosial. Krisis ini akan terus berlanjut, mungkin dalam bentuk berbeda, namun tak pernah benar-benar hilang. Pembersihan tahun 2024, ilusi ketertiban. Pada tahun 2024, otoritas Philadelphia kembali meluncurkan operasi berskala besar untuk membersihkan kawasan Kensington. Kamp-kamp dibongkar, tenda-tenda diangkat, dan pasukan polisi dikerahkan untuk menyingkirkan tanda-tanda tunawisma dan penggunaan narkoba yang terlihat di jalanan. Dalam pernyataan resmi dan liputan media, inisiatif ini dipuji sebagai keberhasilan dengan gambar sebelum dan sesudah yang menunjukkan trotoar kosong, tempat sebelumnya berdiri, tempat penampungan darurat. Namun, di balik citra yang tertata rapi, kenyataan di lapangan berkata lain. Mereka yang bergulat dengan kecanduan dan tunawisma tidak diberikan solusi nyata. Mereka hanya dipaksa untuk pindah. Banyak yang akhirnya menempati jalanan di sekitarnya, gang-gang sempit, atau lingkungan lain, membentuk kamp-kamp yang lebih kecil dan tersebar. Perdagangan narkoba pun cepat menyesuaikan diri. Pengedar dan pengguna memindahkan aktivitas mereka ke lokasi-lokasi yang lebih tersembunyi, namun tetap mudah dijangkau, memastikan bahwa krisis tetap parah, hanya tidak lagi terpusat di satu tempat. Bagi mereka yang terdampak langsung, pembersihan ini terasa seperti sandiwara semata, cara bagi pejabat kota untuk tampak proaktif tanpa benar-benar menyentuh akar masalah. Tanpa solusi jangka panjang seperti perumahan terjangkau, layanan kesehatan mental yang diperluas, dan program rehabilitasi yang menyeluruh, siklus pemindahan paksa ini akan terus berulang tanpa akhir. Bahkan di luar Kensington, pendekatan semacam ini telah berulang kali terlihat di berbagai kota di Amerika Serikat. Penggusuran berskala besar seringkali lebih mengutamakan tampilan kota daripada kehidupan manusia, dengan tujuan membuat kawasan urban tampak lebih rapi, alih-alih memberikan dukungan nyata bagi mereka yang membutuhkan. Dan selama solusi ini hanya berfokus pada memindahkan orang alih-alih membantu mereka, masalahnya akan tetap ada, hanya tersembunyi dari pandangan publik, bukan benar-benar diselesaikan. Philadelphia, tempat lahirnya demokrasi Amerika, kini bergulat dengan kemiskinan mendalam dan pengabaian di tengah landmark bersejarah dan pariwisata yang ramai. Bagian mana dari kenyataan tersembunyi ini yang paling mengejutkanmu? Tinggalkan komentarmu di bawah, berlangganan channel ini, dan nantikan kisah-kisah tersembunyi lainnya.